menyulut kutukan keras untuk kesekian kalinya dari berbagai negara dunia, tak terkecuali Indonesia. Di tanah air, unjuk rasa atas kezoliman Israel di Palestina semakin meluas dan menguat. Pada saat yang sama, sentimen anti-Israel menyebar ke penjuru dunia. Berikut pula juga membakar sentimen anti-Yahudi, anti-Semit, anti-Zionis, anti-Amerika, dan sekutunya. Sejarah Palestina adalah perjalanan panjang konflik kemanusiaan yang menyeret benturan agama Islam dan Yahudi. Zionisme dan Israel bukanlah Bani Israel yang tinggal damai bersanding dengan Muslim dan Nasrani. Selama ada eksistensi bangsa dan tanah Palestina, Zionisme mungkin takkan pernah berhenti mengumbar perang. Darah dan air mata Palestina mungkin akan mengering setelah pejuang atau bayi Palestina terakhir dihujam bom Israel. Ya, baiklah, langsung saja. Sekarang saya akan beralih dulu ke audiens yang telah hadir bersama saya di sini. Pertanyaannya adalah, perlukah sebenarnya kita mengirimkan atau memberangkatkan relawan kemanusiaan ke Palestina? Atau bentuk solidaritas seperti apa yang sebaiknya kita tunjukkan untuk mendukung atau menolong warga Palestina di Gaza? Saya kira untuk masalah di Palestina itu memang harus ada bantuan dari kita sebagai umat Islam untuk memberikan bantuan, baik itu dengan bantuan secara materi. Jadi tidak perlu sampai mengirim tim relawan perang ataupun kemanusiaan ke Gaza. Kalau kita siap, sebenarnya tergantung dari kita sendiri ya. Kalau kita siap, bisa kita ke sana karena kita di sana, tenaga di sana itu kekurangan tenaga di sana. Jadi kalau kita siap, kita berangkat nggak masalah, nggak ada ini. Tapi yang paling pas saat ini, yang paling efektif menurut Anda? Menurut saya adalah mengirimkan bantuan berupa materi. Audiens berikutnya dari Jaringan Islam Liberal. Menurut saya kita nggak perlu mengirim relawan jihad karena negara-negara Muslim manapun tidak ada yang mengirimkan relawan jihad. Iran melakukan demonstrasi besar-besaran puluh ribuan orang relawan jihad, tapi fatwa dari pemimpin spiritual Irannya adalah kalian jangan berangkat ke Gaza untuk melakukan jihad di sana. Kita tahu bahwa Iran sangat provokatif dalam menggerakkan rakyat Arab dan juga rakyat negara Muslim lainnya untuk berdemonstrasi anti-Israel dan menentang pendudukan Gaza. Tapi dalam hal-hal tertentu mereka masih sangat rasional. Bagaimana dengan relawan medis? Relawan medis saya kira mutlak diperlukan saat ini. Karena memang salah satu tujuan Israel adalah melumpuhkan kemampuan Hamas di dalam menangani pelayanan medis yang selama ini mereka berikan kepada rakyat Gaza. Jadi kalaupun kita memberangkatkan tim relawan medis dibandingkan dengan tim relawan perang gitu misalnya. Ya, saya kira itu yang masuk akal dan itu yang perlu didukung. Baik, terima kasih. Langsung saja saya ke audiens berikutnya. Bantuan seperti apa yang perlu Bantuan yang harus kita berikan adalah bantuan yang integral, bukan hanya bantuan yang semata-mata terlihat oleh mata, tapi harus ada tekanan-tekanan politik dari pemerintah Indonesia untuk menekan PBB dan Amerika agar mereka lebih adil lagi dalam melihat peristiwa Palestina dan Israel ini. Terima kasih atas pernyataannya. Dan kita harus break terlebih dahulu, akan kita lanjutkan dialog dengan narasumber yang telah hadir bersama kami pada malam hari ini. Apakah memberangkatkan relawan ke jalur Gaza tindakan yang sia-sia? Akan kita bahas sesaat lagi dalam Forum Today's Dialogue. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Langsung saja saya ke Pak Lutfi Hasan. Pak Lutfi Hasan, kabarnya dari PKS sudah mengirimkan relawan nih ke jalur Gaza. Apakah benar demikian? Ya, relawan medis sudah kita berangkatkan. Ada berapa orang yang sudah diberangkatkan? Tim advance-nya ada 2 orang. Ada 2 orang? Ya. Dan apakah mereka sudah berhasil masuk ke jalur Gaza? Masih belum, tapi kita masih dalam masih komunikasi intensif dengan mereka. Posisi terakhirnya mereka ada di mana, Pak? Posisi terakhirnya mereka di perbatasan Rafah. Di perbatasan Ambulan Rafah. yang kita kirim sudah masuk. Kita berikan ambulan dan sudah masuk. Tinggal personil yang masih belum. Personil yang masih belum? Ya. Oke, jadi berapa orang lagi nanti yang akan diberangkatkan? Antara 10-15 lagi akan diberangkatkan. 10 sampai dengan 15? Ya. Mereka dalam kapasitas sebagai apa? Mayoritas tim medis. Mayoritas tim dan medis. Pembantu dokter paramedis. Oke, kemudian nanti untuk masuk ke jalur Gazanya itu sendiri nanti melalui apa kira-kira nanti kontaknya dengan siapa nanti untuk bisa memasuki kawasan tersebut? Karena yang kita ketahui kawasan tersebut sekarang kan ditutup. Ya, mereka di sana buka tutup dan buka tutup. Jadi pada saat